Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Alvin Faisi dari kelas Belajar 2 Karyawan dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan NIM 202223042, dan saya akan mempresentasikan dengan berjudul Kebutuhan dan Pola Hubungan Antar Manusia sebagai Lisan Pendidikan Homo Education. Yang pertama, pengertian teori mengajar. Teori adalah suatu penafsiran sistematik dari suatu bidang ilmu pengetahuan. Ada ahli yang berpendapat bahwa teori itu dalam praktek adalah dua hal yang berbeda. Teori beraneka ilmu pengetahuan, penelitian, dan rekayasa ilmu pengetahuan. Ciri-cirinya abstrak dan berpihak pada landasan yang berpikir logis. B. Pengertian mengajar. Mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadi proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Adapun pengertian mengajar menurut para ahli. 1. Menurut Nana Sujana, mengajar adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar, atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasikan lingkungan dalam hubungan dengan baik dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar mengajar. 3. Menurut Haji Muhammad Arifin, pengertian mengajar sebagai suatu kegiatan menyampaikan bahan pelajaran kepada pelajar agar dapat menerima, menanggapi, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 3. Arifin 1978 mendefinisikan bahwa mengajar adalah suatu rangkaian kegiatan penyampaian pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan pelajaran tersebut. 4. Tyson dan Carroll 1970 mengemukakan bahwa mengajar adalah a way working with student, a process of intercession. The teacher does something to student, the student does something in return. Dari definisi tersebut tergambar bahwa mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan timbal balik antara siswa dan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan. 5. Nasution 1986 berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. 6. Tardif 1989 mendefinisikan mengajar adalah any action performed by an individual, the theater with the intention of facilitating learning in another individual, the learner. Yang berarti mengajar adalah perbuatan yang dilakukan seorang, dalam hal ini pendidik, dengan tujuan membantu atau memudahkan orang lain, dalam hal ini peserta didik, melakukan kegiatan belajar. 7. Biggs 1991 seorang pakar psikologi. C. Pengertian teori mengajar. Pengertian teori mengajar merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian ataupun penemuan berdasarkan rangkaian kegiatan penyampaian pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran tersebut, dan didukung oleh berbagai macam argumentasi untuk memperkuat kedudukan mengajar sebagai ilmu pengetahuan. Diperlukan teori yang membahas masalah mengajar. B. Macam-macam teori mengajar. Beberapa teori mengajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain teori mengajar Brunner. 2. Teori mengajar Ausubel. 3. Teori belajar Gardner. Prinsip-prinsip mengajar. 1. Prinsip efisiensi dan efektivitas. 2. Prinsip globalitas. 3. Prinsip permainan dan hiburan. C. Alasan dibutuhkannya teori mengajar. Teori belajar akan lebih besar gunanya untuk pendidikan. Teori itu dijelmakan dalam teori-teori mengajar. Oleh sebab itu, di samping teori belajar juga dibutuhkan teori mengajar untuk pendidikan dengan alasan sebagai berikut. 1.
keterbatasan teori belajar, keputusan faedah teori belajar dalam pendidikan telah lama diakui. Berikut beberapa teori belajar. 1. Teori disiplin mental. Sebelum abad ke-20 telah berkembang beberapa teori belajar. Salah satunya adalah teori disiplin mental. Teori belajar ini dikembangkan tanpa dilandasi eksperimen, dan ini berarti dasar orientasi adalah filosofis atau spekulatif. Teori behaviorisme. Rumpun teori ini disebut behaviorisme karena sangat menemukan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati atau diukur. Teori dalam rumpun ini bersifat molekular karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur-unsur seperti halnya molekul-molekul. Ada beberapa teori belajar yang termasuk pada rumpun behaviorisme antara lain: 1. Teori koneksionisme, 2. Teori pengkondisian, 3. Teori penguatan, 4. Teori operan conditioning, 5. Teori kognitif Gestalt. D. Perbedaan teori belajar dan mengajar. Teori belajar itu berbeda dengan teori mengajar karena dalam teori belajar pemikiran tertuju pada bagaimana manusia itu belajar dan pasiennya, sedangkan teori mengajar pemikiran tertuju pada bagaimana mempengaruhi manusia itu belajar. Pengertian teori klasik mengajar. Teori klasik mengajar merupakan suatu pendapat yang didasarkan oleh penelitian mengenai model pembelajaran klasikal yang digunakan guru dalam mengajar pada saat zaman dahulu secara sederhana. Macam-macam teori pembelajaran klasik. Berdasarkan hal di atas, pada dasarnya teori mengajar klasik memiliki beberapa metode yang sering guru berikan kepada siswanya, diantaranya metode konvensional. Menurut Kosvendi 2005-17, dalam metode konvensional guru dianggap sebagai gudang ilmu. Guru bertindak otoriter dan guru mendominasi kelas. Guru mengajarkan ilmu dan guru langsung membuktikan dalil-dalil. Guru membuktikan contoh-contoh soal, sedangkan murid harus duduk rapi mendengarkan. Meniru pola-pola yang diberikan guru, mencontoh cara-cara guru menyelesaikan soal. Di sini murid bertindak pasif dan tidak bebas untuk mengekspresikan diri. Murid-murid yang kurang memahaminya terpaksa mendapat nilai kurang atau jelek, bahkan sebagian dari mereka tidak naik kelas. Kesimpulannya, mengajar bukanlah suatu hal yang mudah yang dapat dilakukan begitu saja tanpa ada teori-teori yang menopangnya. Mengajar tentulah harus mempunyai keahlian khusus dalam mempengaruhi anak ketika guru sedang mentransferkan ilmu pengetahuannya. Bagi anak sekolah dasar khususnya, guru merupakan seseorang yang digugu dan ditiru. Akan lebih baik kiranya apabila seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran menggunakan metode-metode yang tidak monoton agar siswa lebih nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Tentunya dengan tidak selalu mengindahkan teori mengajar zaman dahulu seperti dalam bentuk ceramah yang terkesan monoton. Di zaman modern sekarang ini, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam melakukan pengajaran kepada siswanya dengan menggunakan model-model pembelajaran yang modern agar dapat meningkatkan kemampuan pola berpikirnya siswa lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.